terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita memperingati Hari TBC sedunia. Memang hari ini hari yang penting ya. Kemudian saya tidak lupa juga terima kasih kepada semua pihak, dan juga saya akan mulai dengan hormat saya kepada semua audiens dan kepada yang saya muliakan. Mungkin saya tidak tahu saja siapa saja yang hadir di sini. Nah, kalau sudah diizinkan saya boleh mulai. Baik, tadi kita sudah dengar sangat tuntas ya dijelaskan bahwa TBC pada Indonesia ini memang bermasalah dan sudah kita dengarkan tadi panjang lebar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih satu bagian yang kecil, yaitu TBC pada anak. Dan memang TBC pada anak ini agak unik ya, agak berbeda dengan dewasa, di mana dewasa dia tahu dia sakit, kalau anak-anak dia tidak tahu dia sakit dan dia tidak menularkan, tetapi dia selalu menjadi korban penularan. Baik, jadi TBC pada anak kita lebih pentingkan pencegahan daripada pengobatan. Silakan slide nomor 2. Tadi sudah disinggung juga bahwa kita tahu bahwa TBC pada umumnya bisa mengenai berbagai organ, tidak hanya pada paru-paru, tapi semua organ, mulai dari kepala, otak, tulang, sampai kelenjar, sampai ginjal, sampai saluran kencing, semua bisa dia kenai. Nah, kenapa bisa demikian? Ternyata TBC itu menularnya bisa awalnya adalah melalui kuman Mycobacterium tuberculosis yang sudah dijelaskan di depan tadi kan. Itu bisa masuknya biasanya terhirup. Nah, biasanya karena hirupan itu masuk ke dalam paru-paru. Jadi pertama itu sebenarnya sumbernya di paru-paru. Nah, nanti dari paru-paru bisa menyebar kemana-mana. Nah, kenapa bisa begitu dan kapan dia menyebar? Kenapa bisa laten? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Boleh saya dapat slide berikutnya? Slide selanjutnya, please. Nah, di sini kelihatan ya, untuk menjadi satu tuberkulosis perlu ada seseorang yang TBC parunya aktif. Artinya dia menularkan kepada semua orang lain, termasuk anak-anak. Kalau dari survei kita dapatkan angka bahwa satu TBC aktif dapat saja menularkan 20 anak. Jadi bayangkan ya, kalau ada satu orang yang TBC aktif di satu rumah, maka 20 anak di sekitar dia akan kena. Jadi besar sekali untuk kesempatan menularkannya. Gejalanya juga umum-umum biasa, hanya batuk, bersin. Kadang-kadang kita kan, Bapak Ibu kalau lihat batuk, bersin, kita biasa-biasa anggap itu flu biasa. Kita nggak tahu, ternyata dia TBC aktif. Waktu dia batuk, dia mengeluarkan percikan dahak atau droplet ya namanya, istilah droplet, istilah bagusnya. Tapi itu percikan dahak. Nah, percikan dahak itu kelebihannya dia tahan di tempat yang lembab. Dia akan rusak kalau ada sinar matahari. Nah, kalau tidak ada sinar matahari, tempatnya lembab, jarang dibuka jendelanya, maka Mycobacterium tuberculosis itu, si kuman jahat itu, dia bisa akan tetap tinggal di sana lama dan menunggu saatnya sampai terhirup masuk ke dalam paru-paru orang lain. Terhirup paru anak-anak yang lain yang kebetulan bermain di situ. Slide berikutnya, please. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gejala tuberkulosis itu sih biasa-biasa aja ya. Jadi kadang-kadang bikin dia itu tidak kelihatan sakit paru-paru. Ada batuk, tapi kalau batuknya sudah lebih dari 2 minggu, kita boleh curiga. Kalau batuknya berdarah, nah itu kita curiga. Kalau batuk berdarah berarti saluran napasnya ada yang luka ya. Nah, itu berarti waktu dia batuk itu dia sudah akan melontarkan juga di dalam dahaknya itu Mycobacterium tuberculosis. Gejala lain keringat malam. Apa yang dimaksud dengan keringat malam? Misalnya kalau kita malam hari tidur, kan biasanya malam itu dingin ya. Kita merasa kedinginan. Kalau dia enggak, dia berkeringetan gitu. Dia merasa anget, panas, keringetan. Nah, itu kan lain dari yang wajar. Nah, itu dia salah satu tandanya. Kemudian yang lain adalah demam. Jadi jangan kita anggap sepele ya. Kalau demam,
Kalau ada demam, demam tinggi, itu biasanya infeksi bakteri biasa. Tapi ini demamnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Demamnya biasa-biasa aja, cuman lama gitu. Nanti datang lagi, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Ini kok demam lama ya? Nggak sembuh-sembuh, tapi demamnya nggak seberapa gitu. Nah, kalau demam yang lama itu kita mulai curiga. Jangan-jangan dia mengalami tuberkulosis. Apalagi berat badan. Terutama pada anak ya, kita mengharapkan berat badannya kan selalu naik ya. Dia selalu naik, kita akan ukur tiap kali ke dokter, kita ukur lagi beratnya, kita ukur lagi naik berat badannya. Kita kan senang ya lihat anak kita naik berat badannya ya. Tapi suatu saat kita melihat kok nge-flat gitu, datar, nggak ada yang nambah berat badannya gitu, atau bahkan turun. Nah ini kita mulai curiga nih. Jadi waktu kita mengisi KMS tuh, kita lihat loh, kenapa ya turun itu? Dia nggak sakit, kelihatannya baik-baik aja, semuanya normal-normal aja kelihatannya, tapi kok beratnya turun. Nah, kita boleh curiga tuh mulai di situ tuh. Kalau berat badan turun tanpa sebab, nah ini mungkin salah satu penyebabnya adalah tuberkulosis. Nah, yang lain tentu saja berat badan ada hubungannya dengan nafsu makan. Biasa anaknya makannya kuat, apa juga masuk, dikasih apa aja dimakan. Sekarang mulai pilih-pilih, udah pilih-pilih nggak dihabisin. Minta ini dibuatkan, baru 2 suap, 3 suap, udah dilepeh, nggak mau lagi. Nanti minta dibikinkan masakan lain. Jadi dia lapar mata ya, dia lapar, tapi nggak habis. Sebetulnya nafsu makannya sudah mulai menurun ya. Nah itu kita boleh curiga. Jadi kira-kira demikian ya, kalau kita untuk pintu masuknya kita ke TBC pada anak-anak ya. TBC pada umumnya juga mungkin sama, tapi pada anak lebih menonjol karena sifat berat badan tidak naik. Itu kan selalu kita pantau ya pada setiap kita kunjungan ke fasilitas kesehatan. Boleh slide selanjutnya. Nah, kalau kita sudah ketemu penyakit Mycobacterium tuberculosis atau TBC ini, daripada kita mengobati kan lebih baik kita mencegah ya. Kalau udah mengobati kan tadi sudah didengar dari pembicara pertama tadi, repot itu mengobati itu, dan tidak boleh putus lagi. Nggak boleh lupa nanti gimana, jadi resisten lah macam-macam ya. Jadi lebih baik kita mencegah. Nah, pencegahan pertama apa? BCG. Jadi BCG itu penting. Nah, BCG itu penting sekali kita berikan. Nggak usah dipermasalahkan kapan pemberiannya. Boleh waktu lahir sampai 2,5 bulan. Itu semua bisa saja menghasilkan kekebalan ya. Yang penting waktu kita kasih BCG, anaknya itu sudah mampu membuat anti. Karena bedanya pada TBC itu yang membuat anti adalah sel, ya, sel namanya sel limfosit. Jadi kalau dia sudah mampu membuat sel-sel anti, sudah bisa diberikan BCG. Ada yang memberikannya waktu lahir, ada yang memberikannya umur 1 bulan, ada yang memberikannya umur 2 bulan. Pertimbangannya macam-macam. Oh baru lahir mungkin limfositnya belum mateng. 1 bulan, 1 bulan aja, boleh, nggak salah. Ada yang mau 2 bulan, jangan 2 bulan deh, nanti keburu ketularan. Semua punya alasan ya, mengapa memilih. Jadi kita prinsipnya tidak terlalu mempermasalahkan, yang penting dapat BCG dan diberikannya kalau dapat sebelum 2,5 bulan. Kenapa? Kalau udah lewat 2,5 bulan udah masuk masa inkubasi. Kasihan, jangan-jangan udah ketularan orang lain dulu kita BCG, jadi double dia dapatnya. Ketularan juga, disuntik BCG juga. Nah, kalau bisa sebelum 2,5 bulan kita udah kasih ya. Nah, selain daripada itu kita bisa berjemur. Tadi sudah disebutkan juga oleh pembicara pertama kan, dengan berjemur itu maka daya tahan tubuhnya lebih baik. Kedua, dengan sinar matahari itu Mycobacterium yang ada di dalam dahak tuh, yang di dalam droplet yang nyebar di ruangan kita itu akan mati karena Mycobacterium tuberculosis tidak tahan sinar matahari. Yang ketiga, kita pakai masker. Nah, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu nih, kalau dia suka batuk, ya udah pakailah masker di rumah. Nenek, kakek, kalau udah mulai batuk-batuk, PPOM, ada batuk-batuk, udahlah pakai masker ya. Pakai masker, karena kita nggak tahu yang kita batukin itu mengandung Mycobacterium tuberculosis, ya kan kita nggak tahu.
udahlah kita pakai aja masker. Jadi kita ada etika batuk, tidak batuk sembarangan, tutup mulutnya waktu batuk, daripada pusing pakai masker aja ya. Kemudian gizi. Nah ini kadang-kadang kita lupa bahwa tuberkulosis itu bisa dicegah dengan gizi yang baik. Banyak tuh dokter-dokter itu setiap hari berhubungan dengan pasien-pasien TBC, kok nggak ketularan? Nah, karena dia menjaga gizinya, dia makan yang bergizi, makanan berimbang. Nah, kalau gizinya bagus, walaupun tiap hari ketemu sama pasien-pasien TBC, nggak ketularan. Ya, jadi perlu sekali adalah memperhatikan gizi yang berimbang, terutama pada anak-anak nih. Anak-anak soalnya nggak bisa milih gizi yang baik kan, cuman tahu makanan enak aja. Nah, yang menentukan gizi siapa? Ya kita, orang tuanya. Pilihkanlah makanan yang bergizi, yang seimbang. Nah, disitulah perlunya perhatian kita. Bikin menu apa ya hari ini ya, supaya anak kita makan, supaya makanannya itu mengandung protein cukup, mengandung lemak cukup, mengandung karbohidrat cukup, mengandung vitamin cukup, dan seimbang gitu. Jangan daging aja tapi nggak ada sayur. Sayur aja nggak ada karbohidrat, nggak ada tepung, nggak ada beras atau jagungnya. Jadi harus berimbang ya. Kita lanjut. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Tuh tadi kan sudah tahu, ini maunya di rumah aja nggak mau keluar. Di dalam kamar aja pakai AC. Kapan kena mataharinya? Udaranya muter aja di situ, ya kan? Ditutup semua jendelanya, ventilasinya, karena kan pakai AC. Nah, itu perilaku namanya. Jadi jangan juga begitu. Perilaku yang hidup yang sehat itu kita keluar, kita aktivitas di luar juga ada ya. Tidak selalu indoor, tapi juga outdoor ya. Kita perlu tuh outdoor. Anak-anak kita tuh ya ajaklah main sepeda, ajaklah jalan pagi, jalan sore gitu ya. Sehingga kita kasih contoh. Kalau orang tuanya nggak kasih contoh ya anak-anaknya masa mau main sendiri ya kan? Malah kita nggak bisa kontrol dia main apa. Jadi bersama-sama ya, perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehat. Kasih contoh, kasih teladan pada anak-anaknya. Baik, silakan dilanjut slide-nya. Ini ada beberapa gambar nih. Nah, ini nih yang disebut dengan pencegahan yang disebut BCG ya. Kita ngasihnya BCG itu di lengan kanan atas. Zaman dulu saya masih ngasih di paha, ngasih di pantat. Gunanya supaya nggak kelihatan bekasnya tuh, kan bekasnya jelek ya. Nah, supaya nggak kelihatan disembunyikan, tapi nggak juga begitu yang baik. Yang baik kita sama-sama sepakat taruh di lengan kanan atas, supaya nanti kalau masuk sekolah, para guru, para orang tua bisa ngecek, oh anak saya udah di BCG, oh murid saya sudah di BCG, BCG-nya jadi, berarti udah kebal. Oh ini nggak ada bekas BCG-nya, berarti dia BCG-nya gagal. Kita pertimbangkan, ayo kita tanya ke dokter yuk, ini BCG-nya gagal, apa perlu diulang, apa bagaimana ya. Jadi kita standar sekarang, biarlah sedikit-sedikit di lengan kanan ini ada sedikit sikatrik, apa itu namanya, parut ya, jaringan parut. Tapi kan itu berguna, nanti kalau masuk ke sekolah gurunya tinggal angkat lengannya, oh ya sudah BCG, sudah BCG, sudah BCG gitu kan, lengan kanan atas ya. Dan cara pemberian vaksin BCG berbeda dengan vaksin-vaksin lain. Dia tidak diberikan di dalam daging, tapi dia disuntikan di bawah kulit ya. Di bawah kulit itu ada gambarnya. Baik, silakan dilanjut. Nah, gimana nih kita kalau berhadapan dengan pasien-pasien anak ini? Anak kita nih TBC apa enggak ya? Bingung kan? Ya memang membingungkan, karena kadang-kadang kita bilang, wah kok mirip ya? Ada mirip sama batuk pilek, influenza, mirip dengan asma, sama batuk-batuknya, bolak-balik batuk, perubahan cuaca batuk lagi, mirip dengan penyakit alergi. Nah, karena pada mirip-mirip begitu, kadang-kadang kita ya luput, kita anggap ini flu, ini masuk angin, nah, terus sudah kita diamkan ya. Jadi memang kesulitannya pada anak itu demikian. Mereka itu tidak memberikan gejala yang khas.
Kalau pada kanker paru ya jarang sekali ya anak mengalami kanker paru. Tapi kalau kanker paru itu udah ada perdarahan, batuk berdarah ya kita udah pasti perhatian. Tapi kalau cuman sering batuk pilek biasa kayak masuk angin terus demam-demam sedikit, terus kita anggap aja dia tuh penyakit alergi. Kita anggap aja oh tadi sebab minum es, sudahlah nggak apa-apa. Nggak taunya TBC. Nah, karena itu kalau ada gejala-gejala yang agak aneh, lebih baik ke dokter aja lah, dicek lah. Jangan-jangan TBC, jangan-jangan dia dapat dari mana ya. Karena anak-anak itu tidak pernah memberikan gambaran yang jelas. TBC pada anak tidak pernah memberikan gambaran yang khas. Jadi mesti jeli, dokternya mesti jeli, orang tuanya mesti jeli, baru ketemu. Baik ya, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh aja nih betapa uniknya kalau kita ketemu TBC pada anak-anak. Ini satu contoh. Ada seorang wanita, katanya kena TBC, udah berobat nih, berobat 5 bulan. Masih batuk, belum hilang batuknya. Dia punya anak balita 2 orang. Terus gimana? Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat kasus seperti ini, jangan-jangan ibu ini seperti yang udah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, dia mendapatkan penyakit Mycobacterium tuberculosis yang kebal obat, makanya nggak baik-baik. Satu kemungkinannya. Atau kemungkinannya memang dia sakitnya parah gitu ya, sehingga udah 5 bulan kok nggak sembuh ya. Nah, itu mungkin juga. Atau ada penyebab pemicu-pemicu lain yang menyebabkan dia batuknya nggak berhenti-berhenti. Jangan-jangan dia kombinasi dengan alergi. Jangan-jangan dia punya sensitif, hipersensitif gitu ya. Jangan-jangan di rumahnya banyak debu, jangan-jangan dia bekerja di tempat yang banyak asbesnya, jangan-jangan dia bekerja di tetangganya nggak berhenti-berhenti renovasi rumah, ya kan? Jadi kita rancu nih. Nah, jadi sulit kan buat kita nentuin ini TBC-nya masih terus atau dia sebetulnya ada kombinasi dengan penyakit lain, ya kan? Nah, yang lebih sulit lagi bagaimana ke anak-anaknya. Kalau dia TBC kan anaknya mesti kita lindungi, mesti kita kasih pencegahan. Apa harus kita obati? Nah, disitulah. Jadi kalau kita udah ketemu sama pasien TBC, menjadi rada-rada susah itu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya yang balita ini. Mesti kita kasih apa ya, gitu kan? Maka itu lakukanlah screening. Kalau sudah ketemu hal-hal yang agak-agak di luar biasa begitu, lakukanlah screening. Apa kita cari anak kita kena TBC juga apa tidak? Banyak-banyak caranya, ya. Ada scoring, ada pemberian henna profilaksis, pokoknya banyak lah. Yang penting pada saat keadaan tuberkulosis itu adalah suatu keadaan yang complicated lah, complicated terhadap si pasien. Tidak seberapa complicated, tapi udah terhadap keluarganya jadi sangat complicated, apalagi kalau punya anak, apalagi kalau dia masih menyusui, ya kan? Dia harus menyusui bayinya mesti dikasih ASI, tapi bayinya kan belum sakit waktu lahir. Nah, gimana nih? Nggak dikasih ASI apa dikasih ASI? Kalau dikasih ASI ketularan apa tidak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kita hanya akan menunjukkan di sini bahwa tidak mudah. Baik, selanjutnya please. Nah, kenapa kita penting nih TBC? Iyalah, karena di Indonesia ini merupakan 3 besar dunia. Ya. Jadi dalam dunia ini yang terbanyak sakit TBC dalam 100.000 penduduknya ya Indonesia, kalau nggak Cina, kalau nggak India, udah 3 itu bolak-balik, siapa juara pertama, siapa juara kedua, siapa juara ketiganya nanti gantian gitu. Kita pernah juara kelima, tapi terus sekarang udah balik lagi ke 3 besar ya. Ya gitulah, karena TBC itu sudah ada dari 5.000 tahun yang lalu, ya kan? Dan TBC itu banyak yang kebal terhadap satu macam obat, ya kan? Jadi seperti yang sudah dijelaskan pembicara pertama, kalau sudah kebal sama obat, susah sembuhnya. Kita nggak pernah bisa membasmi TBC itu. Nah, kalau udah terjadi kekebalan obat, repot. Karena itu usahakan jangan sampai kita jadi kebal obat. Kalau berobat ya teratur ya sampai selesai, jangan tanggung-tanggung. Oke, dan kontak. Nah, ini yang susah nih pada anak-anak.
ibunya TBC, anaknya lahir, pasti belum TBC anaknya. Tapi bayinya mesti dikasih ASI. Gimana caranya, yo? Supaya anaknya gak ketularan, supaya ASINya dapet. Nah, disitulah kita harus berpikir, apa pakai masker, apa pakai face shield, apa pakai INH profilaksis, ya kan, macam-macam. Nanti itu bisa diserahkan kepada dokter yang bersangkutan, ya. Yang penting kita bertanyalah kepada dokternya, bagaimana anak saya ini. Boleh lanjutkan? Nah, ini yang tadi pertanyaannya bolak-balik saya lihat. Nah, gimana sih sebetulnya ini ya? TBC itu masuk ke paru-paru, terhirup. Nah, waktu dia masuk ke paru-paru, dia nempel tuh di pinggir paru-paru, namanya di gelembung udara. Nah, di situ tuh dia nempel tuh, mata titik A itu tempat nempel pertama. Kita sebut afek primer, di situ nempel. Ingat banget, waktu dia nempel, badan anak belum punya anti. Orang baru dateng kok, ya kan? Mycobacteriumnya, si tamunya baru dateng, jadi belum bikin pasukan dong untuk melawan. Ya nempel aja dia di situ. Nah, kemudian dalam waktu dia menempel di sana, dia sempet nih masuk ke dalam darah atau masuk ke dalam pembuluh limfe di getah bening. Nah, kalau sampai dia masuk ke getah bening, nyampe dia ke kelenjar getah bening di paru-paru. Kalau udah sampai kena kelenjar getah bening paru-paru, baru tuh badannya bikin kekebalan. Nah, perjalanan dari titik A ke titik B itu bisa 12 minggu. Lama itu. Nah, kalau 12 minggu itu kejadiannya dia sebagian lainnya nggak di getah bening tapi masuk ke dalam darah, gimana? Ada yang masuk ke dalam darah, beredar, nyampe di tulang. Jadi deh dia diem di situ. Tadi denger nggak? TBC laten. Diem dia di situ, di tulang. Ada yang sampai di ginjal, diem dia di ginjal. Ada yang sampai di otak, diem dia di otak. Di selaput otak. Ada yang sampai di mata, bisa dia diem di mata gitu. Ada yang bisa di kelenjar getah bening jauh, apa di leher, apa di kaki, bisa. Ya, jadi bisa kemana-mana, bisa ke kulit. Nah, karena dia punya cukup waktu, 12 minggu tuh buat kemana-mana, dia bisa menyebar melalui darah. Namanya penyebaran darah, hematogenic spread. Nah, selama dia menyebar darah, kan badan anak belum bikin anti. Karena anti tadi dibilangnya kan kalau sudah sampai di kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang B. Itu 12 minggu tuh waktunya untuk sampai bisa begitu. Nah, selama 12 minggu dia merdeka deh. Mau kemana aja menyebar bisa. Maka itu dia bisa nempel di mana-mana. Makanya tidak heran. Dia bisa laten di tulang, bisa laten di ginjal, bisa laten di mata, bisa laten di kulit, di mana aja deh pokoknya. Bisa. Nanti, kalau sudah 12 minggu, mulai badannya bikin anti kan. Jadi dilawan itu. Nah, dia diem aja dulu. Sampai nanti pada 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 40 tahun, pada saat daya tahan tubuh menurun, pada saat kita kena HIV, pada saat kita kena penyakit imun. Nah, di situ tuh dia bangun tuh yang laten tadi. Laten itu artinya dia tidur. Dia bangun terus dia grogotin tulang kita, dia grogotin kulit kita, dia grogotin selaput otak kita. Nah, boleh terjadi. Kok ada ya TBC di luar paru-paru? Ya ada jadinya. Itu kejadian dulu, nempel. Nah, sekarang dia muncul. Munculnya pada saat kondisi kita lemah. Balik lagi kondisi tubuh lemah. Itu perlunya gizi, pola hidup. Karena kita nggak tahu sebetulnya di badan kita ini udah ada kuman-kuman yang diem. Namanya dorman. Cuman tidur, diem dia di situ. Ya. Selama dia masih diem, aman. Karena tubuh kita kasih penjara dia, di penjara pakai limfosit itu, sel darah putih di penjara. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lagi turun, penjaranya jebol. Karena limfositnya mesti nyebar, kurang gitu. Nah, dia mulai tumbuh deh. Kejadian TBC datangnya di usia berapapun bisa. Ya, jadi yang penting ada afek primer, ada primer kompleks, dan penyebaran hematogenik ke semua bagian tubuh. Ya, jadi terjawab ya semua yang tadi dipertanyakan ya. Silakan dilanjut. Nih, contoh nih, foto nih. Kita lihat nih, kita foto
Di situ yang di panah itu kelihatan tuh ada benjolan tuh. Benjolan apa ya? Mestinya nggak ada benjolan daerah situ. Itu adalah daerah kelenjar getah bening paru-paru. Nah, kalau kelenjar getah bening paru-parunya udah gede, udah membesar, tandanya udah sampai ke situ. Berarti udah bukan titik A lagi, bukan primer afek lagi, tapi sudah kepada titik B, di mana kelenjarnya kena. Namanya primer kompleks. Nah, ini maksudnya pada saat primer kompleks kita bisa bilang, oh ini TBC ini anak. Jadi nggak gampang ya untuk mendiagnosa TBC pada anak, walaupun udah kita foto. Baik, silakan kita lanjut lagi. Jadi kita lihat TBC ada TBC paru-paru, karena masuknya di paru-paru, terhirup kumannya. Tapi kalau dia udah menjalar melalui getah bening atau pembuluh darah, terjadilah TBC ekstra paru. TBC di luar paru-paru. Kapan kejadiannya? Bisa pada waktu bayi, bisa waktu anak-anak, bisa waktu dewasa. Pokoknya kapan dia daya tahan tubuhnya turun, di situ dia muncul. Jadi, kok TBC tulangnya baru sekarang ya dokter? Ya bisa. Dia sebetulnya dulu sudah ada nempel di situ, diem, jadi dorman, jadi laten, diem. Nah, ketika bapak ini daya tahan tubuhnya turun, mungkin lagi kena penyakit lain, kena DM, apa kena HIV, apa kena penyakit-penyakit berat seperti cacar, morbili, muncul deh. Pokoknya semua penyakit yang menekan daya tahan tubuh, baru dia muncul. Jadi nggak heran, kok baru sekarang ya dokter? Ya bisa, kapanpun bisa. Kapan daya tahan tubuh rendah, ya dia muncul. Dia tinggal nunggu, yang tidur bangun. Ya, jadi nggak usah heran. Kita nggak bisa mencegahnya dengan cara apapun. Sudah BCG, sudah itu kita jaga gizi kita, jaga pola hidup kita. Itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kenapa sih udah 5.000 tahun tuh TBC nggak hilang-hilang? Penyakit lain udah kita sembuhin, TBC lagi. Indonesia kok nomor 3 di dunia. Nggak bisa hilang-hilang. Kenapa? Memang susah TBC itu. Ada faktor gizi. Nah, kalau gizi kan kita bergantung pada gizi. Makan kamu apa? Gizi kamu baik apa tidak? Kan begitu pertanyaannya. Ada diabetes. Wah, orang diabetes tambah susah karena dia mempersulitkan TBC-nya muncul. Kemudian kita makan obat nggak teratur. Lah, makan obat udah tahu TBC, makan obatnya nggak teratur. Merasa udah sehat, nggak mau balik deh. Nggak ambil obat lagi. Nah, apa akibatnya? Kumannya jadi kebal. Besok-besok kita obatin nggak bisa. Karena udah kebal. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? TBC nggak habis-habis di Indonesia ini gitu. Jadi kalau kita mau membahas TBC, ya kita semua mesti teratur, mesti disiplin, ya. Baru bisa sama-sama kita membasmi TBC di Indonesia. Malu kan dengan negara-negara lain yang udah lebih maju, kok bisa gitu. Kenapa kita nggak bisa? Ya kita nggak disiplin sih, gitu aja. Silakan dilanjut. Slide berikut, please. Nah, ini sedikit tadi udah disebutkan kan, obatnya macam-macam. Tuh, obatnya macam-macam. Udah berapa tahun yang lalu kita udah ada nemuin BCG. Udah itu tahun 1943 kita udah punya streptomycin. Dulu main suntik tuh. Saya inget tuh, zaman saya dulu tuh masih disuntik-suntik. Sekarang enggak. Kemudian tahun 51 kita nemukan isoniazid, YNH kita makan. Nah, ini bagus nih isoniazid ini. Bisa untuk pencegahan. Seperti tadi, ibunya TBC, anaknya mau dikasih ASI, anaknya belum sakit, anaknya dikasih isoniazid pencegahan. Bisa, ya. Tapi isoniazid tadi dibilangin kan, pada DM susah karena dia mengganggu saraf. Nanti sarafnya jadi diperberat, ya kan? Tadi kan udah dibahas. Nah, kemudian pada tahun 52 ditemukan PZA, pirazinamid, dan sikloserin. Tahun 1956 ditemukan rifampicin. Gak usah heran ya, rifampicin tuh yang bikin pipisnya jadi merah. Kalau udah dikasih obat apa? Obat, terus pipisnya jadi merah tidak? Oh, jadi merah. Itu dari rifampicin, berarti udah pakai rifampicin ya. Nah, begitu selanjutnya. Silakan slide berikutnya. Nah, jadi kalau begini apa sih sebetulnya inti dari TBC? Ya, TBC intinya begini. Kita ketularan TBC, kemudian kita terinfeksi. Kalau anak-anak, dia tidak menular, tapi dia kena dari orang dewasa. Dia terinfeksi, tapi tidak menular. Nah, bisa nggak jadi laten? Bisa, dia nunggu
gizinya jatuh. Oh, anaknya tiba-tiba kena morbili, kena tampek. Tiba-tiba TBC-nya kumat. Dari mana dulu nggak pernah TBC? Kok sekarang jadi ada TBC? Ya itu, waktu kena morbili, daya tahan tubuhnya turun, tuh yang TBC latennya pada bangun. Dorman-dormannya pada bangun, ya. Yang tadi tidur, bangun, gitu. Kemudian menjadi TBC aktif. Nah, kalau udah menjadi TBC aktif, siap-siap deh. Dia bisa menularkan, bisa menularnya dari siapa? Ini kita lagi ngumpul makan-makan nih. Ada yang batuk, ada yang meludah, ada yang bersin, ada yang tertawa, terbahak-bahak, lagi kita makan rame-rame. Itu udah nularkan, ya. Jadi kita hati-hati, ya. Kita hati-hati kalau kita lagi makan bareng, kumpul-kumpul, hati-hati, ya. Jadi kita bikin tertawa juga bisa menularkan loh, ya. Jangan salah, ya. Oke, kita lanjut slide berikut. Nah, jadi kalau kita lihat nih penyebabnya, ya pertama tertular dari pasien. Tapi kalau pasiennya sendiri yang nularin kita nih, ada orang sakit TBC, nularin ke anaknya atau ke keponakannya atau tetangganya yang masih anak-anak, ditularin sama orang tua nih, bapak-bapak nih, ya, dia nularin. Tapi kebetulan dia itu sudah punya sifat yang kebal obat. Jadi dia TBC-nya yang kebal obat. Ya udah, pasti yang kena anak-anak itu dengan yang kebal obat juga. Susah kan mengobatinya. Nah, kalau udah ketemu yang seperti begitu, ya, seperti begitu. Nah, kita harus tentukan kira-kira kumannya ini kuman jenis apa, Mycobacterium tuberculosisnya yang resisten obat apa tidak. Ada tes-tesnya, ya kan? Dengan biakan atau dengan tes cepat molekuler, TCM, Gen Expert. Nanti kita bisa lihat apakah dia kumannya tuberkulosis, terdeteksi apa tidak. Oh, terdeteksi nih, berarti ada infeksi. Belum tentu sakit ya, infeksi. Ada Mycobacterium, berarti ada infeksi. Kemudian kita lihat, resisten obatnya terdeteksi nggak? Kalau terdeteksi, oh berarti dia jenisnya yang TB drug resistant. Jadi kita nggak bisa pakai obat-obat yang biasa, kita harus pakai yang untuk khusus mereka yang resisten pada obat, yang kebal obat. Silakan dilanjut. Nah, jadi kalau kita lihat uniknya TBC pada anak adalah anak itu lebih rentan. Anak kena itu rentan karena nggak bisa menjaga gizi. Tergantung orang tua mau kasih gizi apa. Kedua, anak itu daya tahan tubuhnya masih lemah ya, belum cukup ya. Apalagi kalau belum lengkap imunisasinya. Imunisasinya kan belum matang. Dia tertular bukan menularkan ya. Dia tertular bukan menularkan. Terus anak-anak itu ya kalau nggak diajak keluar rumah ya dia di rumah terus. Kurang ventilasi. Ventilasi rumah kan bukan anak-anak yang ngatur orang tuanya. Jadi gimana orang tuanya gitu. Anak-anak itu gimana orang tuanya. Apakah rumahnya ventilasinya baik, apakah sinar mataharinya masuk, apakah jendelanya dibuka, apa gizinya baik gitu. Nah, jadi TBC pada anak agak sedikit unik dibandingkan TBC pada dewasa. Boleh dilanjut? Nah, kadang-kadang kita susah ya. Dari tadi kita susah banget nih menentukan TBC apa bukan nih anak ini. Maka diusahakan yang paling mendekati dengan sistem scoring. Nah, ini sistem scoring bisa dibaca pelan-pelan. Kalau dia positif, dikasih nilai 1. Kalau dia begini, dikasih nilai 2. Kalau kita temukan ini, kita kasih nilai 3. Kalau kita mantuk, ternyata mantuknya sekian, kita kasih nilai berapa gitu. Nanti kita total. Kalau totalnya sudah 6 atau lebih, udah kita bilang ini TBC deh gitu ya. Kita periksa lebih lanjut ya. Jadi ini screening lah namanya. Karena kan nggak semua tempat bisa meriksa TBC secara canggih. Ada yang tinggalnya di kota besar, ada yang tinggalnya di pedesaan. Semua kan harus diobati, harus adil, semua harus dapat pengobatan. Tapi kan alat-alatnya nggak sama, nggak lengkap, belum tentu lengkap kalau di daerah kan. Di desa belum tentu lengkap. Mungkin ronsen aja belum tentu ada. Tapi kalau di kota, ada mantuk tes, ada IGRA, ada macam-macam tadi yang disebutkan tuh. Ya bisa gitu ya. Nah, kita bikinlah ini scoring. Nah, dengan scoring ini kita harapkan anak-anak kita bisa kita diagnosa TBC walaupun kita tidak punya kelengkapan seperti yang di kota besar, tapi tetap kita bisa, dan itu mendekati kebenaran hasilnya. Sudah kita cek. Silakan dilanjut.
Nah, kalau kita melakukan mantuk, ini sedikit tentang mantuk tes. Ya mirip lah kalau kita ngetes alergi, mirip ya. Karena nyuntiknya di kulit. Nah, bedanya apa? Kalau alergi itu yang kita tes kan kekebalan yang humoral, yang ada di dalam darah, cepat, antibody. 15 menit kita udah lihat reaksinya. Tetapi kalau mantuk tes adalah kekebalan yang dibawa oleh sel, ya, sel limfosit. Jadi cellular immunity, bukan humoral immunity, ya, oleh sel, cellular immunity. Nah, kalau kekebalan oleh sel, ya selnya mesti datang ke tempat kita suntik. Kita suntik di lengan nih, kita nunggu sampai limfositnya ngumpul di situ. Bisa nunggunya lama, bisa nunggunya 48 jam, 72 jam, baru ngumpul. Nah, kalau udah ngumpul, kita ukur tuh. Kelihatan ya, kita ukur ya, berapa lebarnya ya. Dari ukuran itu kita bisa tahu, oh ini terlalu banyak nih limfositnya, berarti dia memang sedang mengidap TBC. Tapi kalau misalnya lebarnya sedikit, cuma 5, mungkin ini kena BCG. Waktu BCG kan juga bisa bikin positif, tapi nggak besar-besar positifnya ya, 5 mili lah gitu ya. Tapi kalau udah ada 10, udah 15, nah bukan dari BCG, itu pasti memang kena dari alam, ada yang nularin dia gitu ya. Tapi jangan heran bahwa kita menunggunya antara 48 sampai 72 jam. Karena yang kita ukur adalah kekebalan seluler, bukan kekebalan humoral ya. Cellular immunity yang kita ukur. Baik, boleh dilanjut lagi slide-nya. Nah, di sini ada beberapa alur ya. Kita buat alur diagnosa TBC anak. Karena nggak semua Indonesia ini kan nggak semua fasilitas kesehatannya lengkap. Jadi kita buat alur ini. Dengan alur ini kita bisa mengobati TBC anak tidak terlalu jauh dari yang terbaik gitulah. Kita udah buatkan ini supaya dapatkan pengobatan dengan hasil yang baik ya. Walaupun kita berada dimanapun gitu. Nanti bisa dibaca sendiri kalau ini sudah terlalu mendetail. Tetapi kita punya bagan. Kapan kembali? Kalau dokternya bilang kembali sekian, kembali tanggal sekian, kembali tanggal sekian, itu pasti ada maksudnya. Diikutin saja ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita, Bapak Ibu nih kepengen anaknya bebas dari TBC, gimana? Ya tadi, pertama TBC itu gimana kumannya, yang kedua gimana anaknya, yang ketiga gimana lingkungannya. Nah, kalau bicara gimana daya tahan tubuhnya, ya udah BCG, gitu kan? Lakukanlah itu. Kemudian kasihlah gizi yang baik, nutrisi yang cukup, berimbang. Terus gimana kumannya? Ya janganlah dapat kuman TBC yang kebal obat. Usahakanlah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit TBC, supaya anaknya nggak kena TBC yang kebal obat, ya berobatlah teratur sampai selesai, sampai tuntas. Gitu. Jangan sampai menimbulkan lagi dia punya kuman TBC yang kebal obat, nanti kasihan keluarganya, anaknya ketularan yang udah jenis kebal obat gitu. Kita susah nanti. Dan faktor yang ketiga adalah lingkungan. Tadi udah disebut ya, rumah yang bersih, sinar matahari yang masuk, ventilasi yang cukup. Nah, kalau kita lakukan ini semua, dijamin deh TBC-nya bisa lenyap. Ya, kalau kita semua disiplin, dijamin bisa lenyap. Ya, target tadi tahun berapa? Kita mau bebas TBC, mudah-mudahan berhasil ya. Malu kita 3 besar sedunia terus gitu ya. Udah bertahun-tahun. Baik, silakan dilanjut. Nah, mungkin ibu-ibu kalau yang senang masak, ya pilih-pilihlah buahnya yang bagus ya kan? Ya, yang senang masak pilihlah yang banyak mengandung antioksidan. Buah apa yang mengandung vitamin B, vitamin C, vitamin E. Buah apa yang banyak sifat anti kanker, buah apa yang mengandung vitamin A, buah apa yang mengandung omega 3. Nah, kita masak pakai itu gitu. Jadi perlu ya ayah ibu di situ, kalau ibu-ibu nih terutama yang doyan masak nih. Nah, perlu usaha memilih menu yang terbaik, anaknya suka, tapi juga yang bahan yang dipakai adalah yang memang berguna. Baik, dilanjut. Ini ada sedikit ya sasaran primer dan sekunder. Jadi kita kalau berhadapan pada anak kan anak yang di bawah 5 tahun nih yang kita anggap paling rentan nih ya. Nah tiba-tiba ada yang sakit nih di rumah berkumpul dengan orang dewasa yang sakit.
berarti kan anaknya termasuk yang terinfeksi, ya, kontak erat. Jadi kalau anak kontak erat belum tentu sakit, baru kontak. Nah itu tuh, jadi kontak erat dengan TBC. Ada lagi, anaknya sehat nih, anaknya sehat, kontak erat dengan TBC nggak bisa kita hindari. Nah karena dia kontak erat dengan orang yang TBC, kita yakin nih bakalan kena nih dia nanti. Nah itu kita disebut primer, kita kasih profilaksis primer ya. Profilaksis primer, jadi pemberian pencegahan pada orang-orang yang risiko, pada anak-anak yang risiko kena TBC tapi sakit, ya, tidak sakit, ya, seperti bayi baru lahir tuh dia pasti tidak sakit karena baru lahir, tapi ibunya yang TBC nyusuin dia potensial untuk ketularan, gitu, ya. Terus yang sekunder, kalau yang sekunder anaknya sudah terinfeksi TBC, jadi sudah terinfeksi. Si anak sudah terinfeksi TBC tapi belum sakit. Ya, bedakan infected TB atau TBC laten atau apalah namanya dengan yang sudah TBC disease, yang sudah sakit TBC, ya. Jadi kalau dia belum sakit TBC, belum sakit tapi sudah terinfeksi, artinya apa? Daya tahan tubuhnya masih oke, imunitasnya masih kuat. Jadi dia bisa ngelawan sendiri. Jadi TBC-nya laten aja gitu. Nah, kalau ada yang infected TBC, kita hati-hati tuh. Karena dia udah terinfeksi, tinggal nunggu aja si latennya bangun, tinggal nunggu aja si dormannya bangun. Nah, supaya nggak bangun, kita kasih pencegahan ya. Pencegahan tadi sudah kita sebut di awal, bisa memakai macam-macam ya caranya ya. Ada beberapa di situ, ada isoniazid, ada 3-HP, dan macam-macam ya. Tapi yang penting kita harus bisa membedakan. Ini kita pencegahan primer apa pencegahan sekunder. Bukan pengobatan ya, belum pengobatan. Baru pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Kalau lebih dari itu udah sakit baru namanya pengobatan, ya. Baik, lanjut. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua berhasil ya mengatasi tuberkulosis ya. Untuk tahun ke depan kita jangan jadi nomor 3 besar di dunia lagi ya. Terima kasih, selamat siang. Hebatnya ya, pertanyaannya memang menarik, banyak ditanyakan. Tapi hebatnya tubuh ibu yang hamil ya, ibu yang hamil itu pertahanannya berlapis-lapis. Jadi walaupun ibunya TBC aktif, ketika dia hamil, anaknya tidak bisa kena TBC melalui darahnya. Jadi istilahnya TBC yang ditularkan melalui tali pusat itu hampir tidak ada ya. Jadi tidak ada penularan vertikal namanya. Vertikal itu artinya penularan yang dari ibu masuk ke dalam tali pusatnya, darahnya masuk ke bayi, ke janin. Itu nggak ada, ya. Boleh dibilang tidak ada. Jadi tidak ada penularan yang vertikal, ya. Tapi kalau penularan horizontal banyak. Jadi pada saat bayinya baru lahir, nah ibunya gendong, ibunya sayang, ibunya cium, ibunya kasih ASI. Nah, di situ penularannya horizontal, itu bisa, ya. Paling banyak adalah penularan horizontal. Penularan vertikal tidak pernah terjadi. Ada satu kasus dicurigai itu penularan vertikal, tapi bayinya tidak hidup, jadi bayinya sudah aborsi duluan gitu. Karena tidak mungkin berkembang gitu. Jadi prinsipnya gini aja, TBC kalau sampai hidup tidak akan terjadi pada infeksi vertikal, ya. Tidak ada infeksi vertikal yang hidup begitu aja. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Iya, kalau stuntingnya disebabkan karena gizinya rendah, kalau stuntingnya karena dia kurang asupan ya. Kan kita tahu stunting penyebabnya macam-macam ya. Kalau penyebabnya memang asupannya rendah, maka pasti deh imunitasnya juga rendah, daya tahan tubuhnya rendah. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, berarti sel-sel limfositnya juga kurang. Kalau sel-sel limfositnya kurang, bagaimana mau bikin kekebalan ya? Karena kekebalan pada TBC tadi adalah cellular immunity, kekebalan sel, bukan kekebalan humoral, bukan antibodi ya, sel. Nah, kalau sel itu harus ada sel-selnya, harus cukup.
Nah, kalau selnya mau cukup tapi makannya kurang, gizinya kurang, anaknya stunting, ya tentu risiko untuk TBC-nya jadi meningkat, ya. Ya karena melalui jalur gizi ya, melalui jalur gizi. Kita balik lagi ya. Itu dua penyakit yang berbeda ya. TBC itu disebabkan bakteri, Mycobacterium. Jadi TBC itu bakteri, obat-obatnya obat-obat bakteri. Gak boleh putus. Kalau udah disebutkan TBC, udah ditegakkan diagnosa TBC, obat harus jalan, tidak boleh putus sampai dibuktikan sembuh ya. Kalau COVID itu penyebabnya virus. Obatnya berbeda sekali dengan obat-obat TBC. Obatnya virus. Nah, untuk virus COVID, karena itu barang baru ya, kita punya bermacam-macam cara mengobatinya. Ada yang menggunakan antivirus A, ada yang menggunakan antivirus B, ada yang mengatakan nggak usah ini, ada yang mengatakan atau itu tergantung ya. Tergantung bagaimana hasil PCR-nya, bagaimana klinis anaknya, bagaimana sesaknya, bagaimana paru-parunya ya. Kita mesti lihat itu dipilah sendiri. COVID ya COVID, pengobatan COVID sendiri, TBC pengobatan TBC. Tapi kalau anak TBC kena COVID, maka obat TBC-nya tidak di-stop. Ya, selama tidak ada efek samping yang ditemui, selama tidak ada reaksi alergi, maka obat TBC dilanjut, tidak pernah di-stop ya. Jangan di-stop, nanti bikin kebal obat, nanti malah repot kita ya. Kalau mengenai obat COVID nanti kita bisa bahas sendiri di sesi COVID. Itu karena masalah COVID itu tidak sederhana ya. Apalagi COVID pada anak-anak, pengobatannya tidak sederhana. Kapan kita pilih obat ini, kapan kita pilih obat itu, ya tergantung, itu banyak lagi. Tapi prinsip yang kita pegang adalah pada anak TBC kena COVID, obat TBC-nya dilanjut, tidak dirubah. Ya, pengobatan COVID-nya yang mungkin kita sesuaikan dengan kondisi anak. Itu nanti dokter akan ada, kita sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Kalau untuk COVID bagaimana, COVID dengan TBC bagaimana, COVID dengan penyakit lain bagaimana, itu sudah ada. Jadi nanti kita dalam hal COVID kita bisa bahas sendiri. Tetapi untuk TBC-nya tidak pernah di-stop obatnya, dilanjut seperti yang bukan COVID, ya. Nah, pertanyaan bagus banget ini. Karena udah pengalaman sih ya, jadi pertanyaannya mantep. Jadi gini, pada saat anak kita dimantuk positif, tadi apa artinya? Artinya, temantuk positif itu berarti kelenjar getah beningnya sudah positif. Karena waktu mantuk jadi positif, berarti kan limfositnya sudah banyak. Nah, limfosit itu ada kalau kelenjar getah bening membuatnya. Jadi berarti kelenjar getah beningnya pasti sudah kena. Jadi pada saat mantuk positif itu sebenarnya kita sudah masuk ke primer kompleks. Ya, kalau belum primer kompleks terjadi, nggak bakalan positif tuh mantuknya. Ya. Nah, jadi pada saat mantuk positif itu sebetulnya sudah primer kompleks. Kemudian dia sudah didiagnosa TBC. Udah, sekarang udah besar nih, sehat katanya. Ya terang aja. Kenapa? Kan tadi 1, gizi, 2, daya tahan tubuh, 3, lingkungan. Kalau dia ada gizinya bagus, lingkungannya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, rajin olahraga, makannya bergizi, cukup, sehat, kan TBC-nya tadi jadi laten. Jadi kalau TBC-nya laten, ya dia nggak ada penyakitnya. Laten, kumannya tidur. Jadi kita nggak merasa apa-apa, anaknya kelihatan sehat. Jelas saja kelihatan sehat. Berat badannya tetap naik, bagus, tinggi badannya bagus, anaknya sehat, pinter, sekolahnya semua pinter, bagus lah, ya. Nah, tadi ibu nanya nih, perlu dicek lagi nggak? Di situ persoalannya. Ingat, TBC laten itu, kuman laten itu bakalan bangun. Kapan bangunnya? Tadi udah disebut ya, dia kena tampek, bangun. Dia kena cacar, bangun. Dia kena HIV, bangun. Anaknya ada diabetesnya, bangun. Tapi yang khas pada anak yang nggak ada pada orang dewasa apa? Pada saat hormonnya berubah, bangun dia.
Kapan hormonnya berubah? Anak itu dari anak-anak menjadi remaja berubah nggak hormonnya? Anak itu waktu remaja, waktu masih anak-anak sama nih laki perempuan. Tapi begitu dia mulai balik, yang satu jadi laki, yang satu jadi perempuan, yang satu mens, yang satu enggak. Nah itu kerjaan siapa? Hormon. Mulai itu tumbuh hormon pria dan hormon wanita. Pada saat hormon itu dikeluarkan, pada saat itu terjadi goncangan sistem imunitas di badan anaknya. Karena itu wajib dicek ulang. Karena kita sering menemukan Cabernet, tadi mungkin udah disebut ya, yang paru-paru berlubang itu anak sehat, umur 13, 14, kok tiba-tiba ada Cabernet, nggak ada keluhan apa-apa kok, di foto tiba-tiba Cabernet, ketemunya juga kebetulan. Kenapa? Karena dia nggak pernah kontrol, dulu dia pernah kena masalah yang laten, terus udah balik ya, remaja balik, dia nggak cek. Pada saat itu kan hormonnya berubah tuh, hormon laki, progesteron, estrogen, ya kan? Nah itu kan semua berubah. Nah itu daya tahan tubuhnya kan jadi berantakan kan? Nah pada saat itu si latennya bangun, makanya tiba-tiba ada lubang paru-parunya. Jadi berubah jadi bentuk TBC dewasa. Pada anak kan nggak ada Cabernet, tiba-tiba jadi ada Cabernet. Kenapa? Yaitu pengaruh si hormon tadi. Jadi dari 1 sampai 18 tahun, selama dia disebut anak-anak, ingat ya, anak-anak itu sampai 18 tahun ya, bukan 12 tahun. Sampai 18 tahun, itu dia disebut anak-anak. 1 sampai 18 tahun, selama dia masih anak-anak, TBC-nya harus dicek minimal 1 tahun sekali. Ingat ya, siapapun yang sudah pernah kena TBC, harus dicek TBC-nya setahun sekali sampai dia 18 tahun. Itu prinsipnya. Ya, jadi harus dicek. Walaupun anak kelihatan sehat, segar, cek aja. Karena kita nggak tahu. Nanti ketemunya, kalau udah kita cek, baru kita tahu ketemu. Ya, itu aja prinsipnya. Prinsipnya TBC bisa relapse, bisa yang laten bisa menjadi aktif. Karena pengaruh apa? Khusus pada anak-anak, karena pengaruh perubahan sistem hormon di saat dia mulai menjadi dewasa, menjadi balik ya. Umur 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kan udah ada yang udah mens ya kan, itu udah berarti hormonnya udah berubah itu. Ya kan? Ada tanda-tanda seksnya, bulu-bulunya muncul, kumisnya muncul ya kan? Dadanya mulai ada ya kan? Nah, itu kan tanda seksnya mulai berubah. Nah, itu dia tuh hormonnya udah berjalan. Nah, di situ tuh resiko tuh. Jadi setiap anak lebih baik ambil gampangnya, ambil amannya. Setiap anak yang sudah pernah TBC, cek setiap 1 kali dalam setahun. Udah, itu aja pegang. Supaya jangan sampai terjadi kita telat. Ya, baik, mudah-mudahan menjawab ya. Prinsip, sebagus apapun suatu obat, kalau sudah diketemukan efek samping, stop. Sebagus apapun suatu obat, kalau sudah ditemukan alergi, stop. Berarti ganti. Ya, itu prinsip. Efek samping, alergi, berarti stop obat. Ya. Nah, waktu kita ketemu anak itu jadi kuning, berarti kan urusannya livernya terganggu. Nah, kalau livernya terganggu, kita cek, bener nggak? SGOT, PPT-nya gimana, berapa? Bener nggak livernya terganggu? Karena obat-obat TBC bisa mengganggu liver. Kalau dipakai kan lama, dipakainya jangka panjang. Maka itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dulu pegang. Kita cegah dulu lebih baik daripada ngobatin. Kalau udah ngobatin, obatnya lama, efek sampingnya ada. Nanti kalau kuning, kita bingung sendiri, ini kuningnya karena livernya kena gara-gara obat TBC, apa karena kuningnya memang anaknya suka jajan, nggak divaksin hepatitis, belum divaksin hepatitis A, belum divaksin hepatitis B, suka makan minum-minum atau makan makanannya yang nggak baik, alkohol, apa kan anak remaja sudah mulai itu coba-coba ini, coba-coba itu, ya kan? Tidak istirahat, senang bergadang gitu kan. Jadi kita nggak bisa nyalain selalu obatnya penyebabnya. Jadi kalau sudah kelihatan efek samping atau ada tanda-tanda yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, udah stop dulu obatnya.
kita cek darahnya, kita cek laboratoriumnya. Ini anak kuning kenapa? Apa karena pengaruh livernya apa bukan? Gampang lah, SGOT, SGPT-nya naik apa enggak, ya kan? Kemudian ada gejala lain, berat badan turun dan sebagainya. Apa ada kanker, ada apa yang lain yang bukan kena TBC gitu, bukan kena obat gitu. Ada penyakit lain sendiri gitu. Mungkin anaknya kena penyakit lain yang membuat dia jadi kurus. Coba kita cek gulanya, kita cek diabetes indeksnya bagaimana. Kalau apakah ada, mungkin dulu dia belum diabetes, tapi dia punya juvenile diabetes. Nanti setelah umur segini baru diabetesnya kelihatan. Waktu kecil dengan saya punya pasien begitu. Waktu kecil bagus, saya mantuk tes positif, obatin sembuh, sehat, gede. Lah, 10 tahun kemudian datang nyari-nyari saya. Dok, anak saya lemes. Lah, kenapa lemes? Lemes aja, lemes, pokoknya lemes. Kita cek, gula darahnya rendah. Nggak taunya dia diabetes. Jadi nggak heran dong, dulu kenapa dia kena TBC? Ya karena dia sebetulnya udah punya bakat diabetes. Namanya juvenile diabetes, diabetes pada anak-anak. Ya nggak heran lah dulu dia kena TBC. Kita obatin, sembuh ya udah. Tapi dengan berjalannya umur, diabetesnya muncul. Sekarang baru muncul diabetesnya, baru kita cek darahnya, cek semua, kasih obat-obat diabetes. Sekarang udah kembali sehat lagi, nggak kurus lagi. Tadi sempat kurus, sekarang udah seger lagi, gemuk lagi, sehat lagi. Tapi makan obatnya diabetes, obat-obat diabetes, bukan obat TBC yang dia konsumsi ya. Jadi bedakan ya, kalau terjadi sesuatu jangan langsung menyalahkan obat. Kalau terjadi sesuatu jangan langsung menyalahkan penyakit awal. Bisa saja penyakit lain, kombinasi atau penyakit lain yang baru muncul sekarang. Kita cari dengan cara apa? Laboratorium, foto. Ya bisa lah, itu gampang mencarinya ya. Yang penting kalau udah terjadi efek yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita expected begini, ternyata dapatnya yang lain. Berarti stop obatnya, cari sebabnya. Kedua, waktu kita ngasih obat, walaupun obat itu tadinya nggak apa-apa, udah sebulan, 2 bulan nggak apa-apa, bulan ketiga alergi, stop obatnya. Ya, alergi itu stop obatnya, kita cari jalan keluarnya. Apa diganti, apa gimana ya, kita cari kenapa bisa muncul begitu. Ya, itu prinsipnya ya. Baik, semoga menjawab. Penderita TB dikasih vitamin boleh. Penderita TB yang penting gizinya cukup. Ngasih vitamin, mau TB mau nggak TB boleh dikasih vitamin. Tapi memberikan vitamin terus-menerus itu yang tidak baik. Ya, setiap vitamin ada jangkanya. Vitamin A mungkin hanya boleh diberikan 2 bulan. Vitamin B harus diberikan sebulan. Ada vitamin yang boleh terus-terusan, yaitu vitamin yang bisa dibuang oleh ginjal. Misalnya vitamin B, vitamin C, itu kan bisa dibuang oleh ginjal, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau konsumsi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, itu kan disimpan di dalam lemak. Jangan dimakan terus-terusan, maksimal overdosis juga nggak boleh ya. Ya nggak boleh ya. Kita makan wortel kebanyakan tangannya jadi merah, berarti over vitamin dosis A. Ya, jadi vitamin-vitamin yang nggak semua vitamin itu boleh terus-terusan gitu. Dibaca dulu vitamin apa ini, dibaca dulu. Dan kita ngasih vitamin juga tujuannya apa, dibaca dulu. Vitamin untuk kekebalan, vitamin untuk daya tahan tubuh, vitamin untuk nafsu makan, vitamin untuk kesehatan mata, vitamin untuk kesehatan kulit, vitamin untuk pencernaan, vitamin untuk membantu penyerapan besi. Masing-masing vitamin ada gunanya, maka dibaca dulu ya, disesuaikan ya.